Terus kita lanjutkan sekarang dengan menyorot apa yang terjadi di Tiongkok gitu. Ya, dalam buku Revitalisasi Pertanian dan Dialog Peradaban gitu. Tiongkok ini menarik karena selama waktu yang lama dia dikeroyok oleh 8 negara di dunia mau didudukin. Ya, tapi akhirnya dia terus bisa bertahan. Perang dalam negeri gitu, mau didudukin oleh bangsa Mongol, Manchuria gitu, lalu dari negara-negara Eropa, Jepang, dan sampai 1949 baru merdeka itu. Ya, merdeka ya pada yang bisa mempertahankan itu yaitu Mao Zedong itu. Lahir 1893, usianya sampai 1976. Wafatnya toh. Ya, yang mati-matian mempertahankan supaya Tiongkok itu tidak diaduk-aduk oleh kekuatan dari luar, gitu. Nah, Mao Zedong setelah tutup usia dilanjutkan oleh Deng Xiaoping itu 1904 sampai 1997. Jadi itu persis kira-kira usianya sampai saat kita baru mengawali era reformasi toh 1998 gitu, ya toh. Belum lama toh. Nah, dia mencoba Deng Xiaoping ini memperkenalkan idenya yang terkenal disebut Gaige Gaifang itu. Jadi, wah ini nggak bisa Tiongkok ini terus seperti menjadi negara yang tertutup, habis nanti diisolir dengan oleh dunia luar kan. Karena itu dia menginisiasi reformasi dan keterbukaan Tiongkok. Atau you mati itu. Nah, pada saat apa dia mulai memimpin, saya membaca artikel di Kompas ditulis oleh Yudi Latif yang membuat saya terperangah itu. Deng Xiaoping itu mendatangi rakyatnya di bawah belusuan kalau zaman sekarang ini di kita itu. Dia bertanya pada rakyat, apa yang you mau kerjakan ini sekarang ini? Karena apa? Kalau you berdoa aja, itu langit tinggi dan sibuk itu ngurusin miliaran orang punya doa kan. Nah, dia punya doanya salah satu daripada doa-doa dari seluruh dunia itu rakyat toh. Di langit sibuk dan jauh itu tinggi. Istana juga sama aja. Istana jauh, Beijing jauh, dan mereka juga sibuk tiap hari ngurusin begitu banyak masalah kan. Dengan penduduk yang 1 miliar lebih itu toh. Ya. Lalu yuk mau apa? Nah, dengan syair minimalis ini direspon oleh rakyatnya bahwa wah kalau begitu yang bisa kita kerjakan yang dekat dan di depan mata kita yaitu tanah di depan kita itu sekeliling kita mau ditanamin apa? Nah, tanya Deng Xiaoping tuh. Lalu mau dijual kemana? Harganya berapa? Untungnya berapa?
Jalannya ada nggak transport dari apa tempatmu dibawa ke pasar itu ke kota pembeli ada duit nggak ada modal nggak? Nah ini semua dia ajukan begitu akhirnya lalu kalau you memang mau begitu jalannya ya nanti kita bantuin tapi kerjaan you menanam dengan hasil yang baik ya toh. Jangan membuang barang yang KW gitu menghasilkan barang KW dua KW tiga ya toh yang nggak laku ya toh. Nah nih tak kasih modal dikerjain ya toh. Lalu transportnya bagaimana jalannya bisa nggak ke pasar dengan mudah kalau bisa nggak sampai ngilep kan rusak kan hasil pertanian tak. Nah, ini tak kasih tak beresin itu infrastruktur lalu kalau you sudah dapat duit gimana dulu kan zamannya mau Zedong dibayarkan uangnya dikumpulkan di koperasi dah ya toh dan semua penduduk itu hanya dikasih upah untuk UMR aja upah minimum regional yang besarnya sama baik untuk bekerja di tingkat tinggi apa pekerjaan yang lebih kompleks seperti profesor ya toh. Itu jauh beda dengan cleaning service itu ya tidak bisa itu ya. Nah, sekarang kalau kamu mau gitu terus ya nggak kamu nggak ada orang yang mau kerja sama kamu kan. Dan mereka kan punya kebutuhan kehidupan kan banyak kan. Nah kalau begitu uangnya kamu simpan sendiri ya kamu kelola sendiri ya. Nah begitulah cara Deng Xiaoping memimpin itu. Spring comes and the grass grow it by itself. Dia datang sebagai musim semi seperti dalam Tai Chi sehingga gerakan itu tumbuh, the grass grow, rumput pun tumbuh dengan sendirinya, ya. Nah, dalam waktu yang singkat, wah luar biasa itu, ya. Dan itu dikembangkan juga untuk kesehatan itu. Dia mengatakan ya kesehatan itu semua tergantung pada Anda sendiri. Obat-obatan tradisional Cina memang ada banyak Tiongkok ya toh. Tradisional Chinese medicine, tapi itu hanya ada manfaatnya kalau kamu yang menggerakkan dari kamu sendiri, dari dalam dirimu sendiri. Nah, dia kasih syair singkat aja begini. Huang Ti itu pendiri tradisional Chinese medicine, penemu itu rumahnya jauh dan sudah ribuan tahun meninggal tuh. Dia mau apain sama dia? Tanya dia juga. Nggak ketemu orangnya sudah meninggal, rumahnya juga nggak tahu di mana. Sama juga Hippocrates itu ahli pengobatan modern itu medisin modern. Rumahnya juga jauh dan sudah lama meninggal itu. Nah, yang dekat dan terjangkau adalah apa? You punya apa? Dapur itu di rumahmu itu tempat kamu menyiapkan makanan kan. Dan lalu apa? Pelataran di rumahmu itu untuk kamu berolahraga, ya kan? Untuk bertai chi kalau dalam kelompok kita kan. Berapa luas? Ya, satu langkah ke depan, ke belakang, kiri kanan nanti cukup. Sudah, that's all itu. Nah, dengan modal itu dibantu lagi pengobatan herbal, tusuk jarum dan lain-lain itu tradisional apa akupressure apa segala macam. Mereka bisa
survive sampai penduduknya berjumlah 1 miliar lebih, meskipun diisolir oleh medicine dari barat itu, ya kan? Dan kemudian itu akhirnya ketika dites oleh COVID-19, ternyata pengobatan berdasarkan G ini yang bisa menyelesaikan persoalan, ya kan? Bukan yang membunuh apa bakteri atau virus, tapi yang probiotik gitu, ya, pro kehidupan itu. Ya, sebagai contoh kalau yuk kena infeksi dihantam saja dengan antibiotik, minum itu di perut kita kan apa bakterinya mati juga ikut mati kan. Apa yang kita makan itu semua tuh dalam perut itu, karena itu Anda nggak bisa BAB, ya. Karena itu harus makan buah kalau minum antibiotik, dihabiskan supaya dia tidak imun, ya toh, si bakteri, dan juga supaya tetap ada bakteri yang membusukkan apa makanan yang kita eh, ada di perut kita, ya nanti dibuang pada saat BAB itu. Nah, Deng Xiaoping ini banyak membuat kemajuan. Nah, dilanjut oleh penggantinya Xi Jinping itu yang lahir 1953. Umurnya 8 tahun lebih tua dari saya. Saya lahir 1945 toh, dan usianya 72 tahun. Nah, dia membuat kejutan yang luar biasa di Tiongkok, seperti yang Anda apa lihat di dalam baca di media massa sekarang toh. Bahkan dia bisa membuat apa matahari buatan, menanam padi yang sekali tanam terus akan dipanen, tumbuh lagi, tanam, tumbuh lagi sampai setahun itu baru diganti. Kalau sekarang kan usianya 3 bulan ya, panennya kan, lalu ganti tanaman baru ini sekali tanam, gitu. Lalu dia bikin gedung-gedung dalam waktu seminggu bisa bangun sebuah apa hotel, gitu. Atau sebulan, gitu. Luar biasa kan, apa terowongan kereta api, itu bawah gunung, di bawah laut, gitu. Ya semua dia bisa kerjakan, apa apa mobil tanpa sopir, ya toh. Kereta api tanpa apa tanpa apa jalan kereta api bisa jalan di tengah jalan, ya toh. Lalu dia bikin kafe, restoran apa tanpa di itu apa tanpa penjaga hanya hanya disuruh beli voucher, tekan sini tekan sini tekan sini, minum sendiri selesai, atau terus ditinggal apa kembali, dia kembali ngurus dirinya sendiri, mencuci apa gelasnya, lalu tinggal keluar aja. Itu yang dikerjakan oleh Jack Ma kan, dengan Alibabanya di Tiongkok sekarang toh. Nah, inilah gambar Deng Xiaoping ini. Jadi hanya dalam dua apa dari yang mempertahankan kemerdekaan Tiongkok, itu baru diganti 2 periode. Itu periode Deng Xiaoping, lalu setelah itu Xi Jinping. Dan nanti terus akan berlanjut. Karena filosofi mereka itu perjalanan ribuan li dimulai dengan langkah pertama. Atau setiap hari satu langkah, meskipun perjalanan
masih ribuan li. Dan lalu karena tidak tahu hasilnya bagaimana ya satu-satunya ya setiap hari berbuat kebaikan kan, kebajikan kan, yang hasilnya pasti kebajikan lagi kan, bukan malahan apa yang membuat kerusakan kan. Gitu. Nah, inilah nanti kita lebih perdalam lagi dalam buku revitalisasi pertanian yang ini ya, ya, dan kaitannya dengan buku yang kedua yaitu The Dancing Leader ini ya. Begitulah kira-kira ya. Oke, kita akhirin dulu sampai sini dan sampai jumpa lagi.